Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rifqah Izzati, NIM T 2018-3032. Baik, di sini saya dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai topik aksi pencegahan korupsi di masyarakat. Sebelum kita menjelaskan mengenai aksi pencegahan korupsi di masyarakat, saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian dari korupsi dan apa faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Baik, di sini pengertian dari korupsi yaitu berasal dari bahasa Latin yaitu corruption, dari kata kerja corrumper. Ini berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Arti terminologinya, korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan baik itu uang negara maupun uang perusahaan, di mana ini dilakukan untuk kepentingan pribadi atau instansi ataupun orang lain. Di sini dari pengertian terminologinya ini diperkuat oleh pengertian dari ahkam yang mengartikan bahwa korupsi merupakan suatu tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat dengan cara memperoleh keuntungan untuk diri sendiri serta merugikan kepentingan umum. Dari pengertian korupsi ini dapat saya tarik kesimpulan bahwasanya terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi itu sendiri. Yang pertama yaitu tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. Yang kedua yaitu melawan norma-norma yang sah dan berlaku. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang sudah ada pada dirinya. Keempat yaitu kepentingan sendiri, kerabat, korporasi atau instansi tertentu. Dan yang terakhir kelima, korupsi yaitu merugikan pihak lain baik masyarakat maupun negara. Jadi sudah kita ketahui mengenai pengertian korupsi. Lalu yang kedua saya akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Di sini di dalam makalah sudah saya jelaskan dengan detail mengenai faktor penyebab terjadinya korupsi. Di sini saya tarik kesimpulan bahwasanya faktor penyebab terjadinya korupsi yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Di sini faktor internal penyebab terjadinya korupsi, di mana korupsi terjadi karena dari diri sendiri, dari diri orang lain atau dari diri pribadi individu itu sendiri. Misalnya di sini karena sifat tamak manusia, terus yang kedua karena kebutuhan yang mendesak dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Misalnya satu instansi pemerintahan yang memberikan peluang terjadinya korupsi. Terus yang kedua pengawasan dari suatu hukum yang kurang, dan yang ketiga tidak adanya akuntabilitas. Jadi di sini untuk kita memahami lebih lanjut mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, di sini saya akan menjelaskan analisa yang lebih detail mengenai penyebab terjadinya korupsi. Di sini saya mengutip dari buku yang dikarang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pengembangan yang mengutarakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi ada 3. Yang pertama dari aspek individu, yang kedua aspek organisasi, dan yang ketiga dari aspek masyarakat. Yang pertama kita akan mengulas mengenai aspek individu. Aspek individu di mana pelaku korupsi dilihat dari si pelaku sendiri, dari si pelaku yang ada pada diri pribadi tersebut, di mana suatu korupsi terjadi karena dari individu itu sendiri. Misalnya yang pertama sifat tamak manusia, yang kedua moral yang kurang kuat, yang ketiga penghasilan yang kurang memadai, yang keempat kebutuhan hidup yang mendesak, kelima gaya hidup konsumtif, yang keenam malas atau tidak mau bekerja, dan yang terakhir ajaran-ajaran agama yang kurang diterapkan. Lalu yang kedua, setelah kita mengetahui aspek individu, ternyata yang kedua juga aspek organisasi. Di sini ternyata organisasi juga berpengaruh terhadap terjadinya suatu perilaku korupsi. Di sini organisasi dalam hal ini merupakan organisasi
dalam arti luas termasuk organisasi yang ada dalam masyarakat. Di sini organisasi menjadi korban terjadinya suatu korupsi karena organisasi memberikan peluang untuk terjadinya suatu korupsi. Di antara penyebab-penyebabnya suatu organisasi terjadi korupsi, yang pertama karena kurang adanya teladan dari pemimpin. Yang kedua, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Yang ketiga, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai. Yang kelima, kelemahan dalam sistem manajemen. Dan yang terakhir yaitu manajemen cenderung menutup-nutupi korupsi di dalam organisasi. Lalu setelah kita mengetahui apa itu aspek individu, aspek organisasi, dan yang ketiga yaitu aspek masyarakat. Di sini yang ketiga yaitu aspek masyarakat, tempat individu dan organisasi itu berada. Di sini mengapa aspek masyarakat menjadi peluang terjadinya korupsi? Alasannya yang pertama yaitu nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ternyata kondusif untuk terjadinya suatu korupsi. Yang kedua, masyarakat kurang menyadari bahwa yang paling dirugikan adalah yaitu praktek dari korupsi. Yang ketiga yaitu masyarakat kurang menyadari bahwa masyarakat sendiri terlibat dalam setiap praktek korupsi. Dan yang keempat yaitu masyarakat kurang menyadari bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil apabila masyarakat ikut aktif melakukannya. Jadi di dalam aspek masyarakat ini sangat penting peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi. Maka dari itu makalah kami membahas mengenai aksi pencegahan korupsi di masyarakat supaya masyarakat tahu mengenai peran sertanya dalam pencegahan korupsi supaya kegiatan korupsi di masyarakat itu dapat diminimalisir. Poin kedua adalah peran masyarakat dalam penanggulangan korupsi. Pemberantasan korupsi diyakini mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan menciptakan rasa keadilan. Terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara negara semata, melainkan juga masyarakat dan semua komponen anak bangsa. Dalam pemberantasan korupsi, diperlukan peran masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap praktek penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat tidak hanya dijadikan objek penyelenggaraan negara, tetapi harus dilibatkan juga dalam subjek. Peran serta masyarakat untuk turut serta membantu pemerintahan melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sangat penting. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk yang pertama, hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan yang telah terjadi tindak pidana korupsi. Yang kedua, hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan yang telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi. Yang ketiga adalah hak menyampaikan saran dan pendapat serta bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Dan yang keempat, hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari. Dan yang kelima, hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal A. Melaksanakan haknya sebagaimana yang telah disebutkan. Yang kedua, diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran serta masyarakat diartikan sebagai peran aktif organisasi masyarakat, perorangan atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Wujud peran serta masyarakat dapat dilaksanakan dengan cara yang pertama, peran serta masyarakat melalui media seperti koran, majalah, radio, dan televisi merupakan sarana yang paling ampuh dalam mencegah dan menanggulangi korupsi. Adanya dugaan kasus korupsi yang terjadi di suatu lembaga pemerintah atau dugaan korupsi oleh seorang pejabat negara dapat diberitakan melalui media dan kemudian ditangani oleh lembaga yang berwenang. Yang kedua, peran serta masyarakat melalui kegiatan-kegiatan langsung. Kegiatan secara langsung dapat dan terbuka oleh sekelompok orang yang berkaitan dengan upaya penanggulangan korupsi disebut dengan kegiatan langsung. Contohnya, unjuk rasa atau demo,
yang mendatangi lembaga pemerintahan yang dituduh melakukan korupsi dan demonstrasi kepada lembaga KPK agar serius menangani suatu kasus korupsi. Baik, terima kasih. Di sini saya Rifan Sarifauzi akan melanjutkan penjelasan dari kelompok 12, yaitu aksi pencegahan korupsi di masyarakat. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia itu sendiri mencapai angka korupsi yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, maka perlu adanya aksi pencegahan korupsi di Indonesia, khususnya di lingkungan masyarakat. Ada beberapa upaya dalam penanggulangan korupsi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama, menurut H. Ismail Sutanto, ia mengungkapkan ada 6 langkah yang harus dilakukan agar korupsi hilang dan tidak dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama adalah sistem penggajian yang layak. Para pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya, penggajian secara layak, dan gaji dirasa sudah cukup sehingga tidak ada istilah uang pungli atau pungutan, sehingga tidak adanya korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Langkah kedua yaitu larangan menerima uang suap dan hadiah. Aparat pemerintah yang mendapatkan uang suap atau hadiah pasti mengandung makna atau maksud tertentu, sehingga dalam pemerintahan sangat dilarang adanya uang suap maupun hadiah, karena ketika itu dilakukan, maka akan muncul beberapa masalah-masalah yang akan timbul atau konflik baru. Langkah ketiga adalah perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi akan kaya dengan cepat. Oleh sebab itu, maka setiap pekerja harus didata dengan sebaik-baiknya atau sedetail-detailnya, sehingga dalam perhitungan kekayaan ini kita bisa mengetahui pekerja mana yang bekerja dengan baik dan pekerja mana yang bekerja secara tidak baik. Yang keempat adalah teladan pemimpin. Di sini pemimpin sangat diperlukan dalam bersikap jujur, bijaksana, dan sebagai panutan atau contoh dengan baik, sehingga ketika pemimpin baik, sehingga pemimpin bisa melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, maka pekerja atau karyawan di bawahnya akan bekerja baik pula, sehingga di sini sangat penting sekali pemimpin yang baik dan jujur. Yang kelima adalah hukuman setimpal bagi mereka yang melakukan tindakan korupsi. Hukuman yang setimpal dimaksudkan agar mereka jera dan tidak melakukan korupsi, sehingga merasa dirinya kapok dan tidak mengulanginya lagi. Keenam adalah pengawasan masyarakat. Di sini dituntut pula masyarakat ikut serta dalam penanganan atau aksi dalam pemberantasan korupsi, sehingga korupsi bisa terkendali